Hancurnya morality ini, keterikatan kepada morality ini mau diatasi dengan apa? Ayo. Pemerintah dalam mengatasi masalah itu dia hanya melihat satu sisi. Kalau ada menjawab begini, Ustaz. Ya. Di Barat nggak ada masalah itu. Mereka berzina tanpa ikatan pernikahan, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas PP yang intinya itu menyediakan alat kontrasepsi bagi siswa atau remaja. Tentu saja ini menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ya. PP nomor 28/2024. Bagaimana tentang masalah ini? Kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan di akhir pemerintahan Jokowi ini kembali mengeluarkan undang-undang yang cukup kontroversial, ya. Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Salah satu pasal yang banyak dikritik, ya, di antara pasal-pasal itu adalah adanya pasal yang memberikan jalan, ya, penyediaan alat kontrasepsi, ya, untuk remaja. Itu ada dalam pasal 107 ayat 2, ya. Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Ini yang menimbulkan diskusi di tengah masyarakat. Bagaimana Ustadz Ismail mensikapi hal ini? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang pertama yang saya kira hilang dari seluruh ketentuan-ketentuan tadi itu adalah menyangkut konteks dari pemanfaatan dan penyediaan dan pemanfaatan alat kontrasepsi itu. Alat kontrasepsi itu kan dia adalah alat yang dia itu bisa dipakai untuk sebuah tujuan. Nah, tujuan itu alat kontrasepsi itu kemudian dia bermasalah atau tidak itu tergantung pada tujuan gitu. Nah, tujuannya itu pencegahan kehamilan kan gitu. Pertanyaannya kemudian pencegahan kehamilan di dalam konteks hubungan seksual seperti apa? Nah, itu yang luput dalam semua peraturan itu. Islam tentu saja membolehkan karena ini adalah hak dari suami istri, khususnya suami, penggunaan alat kontrasepsi. Tapi ini dan kebolehan ini hanya dalam satu hal, yaitu dalam hubungan seksual suami istri. Titik. Gitu. Dan konteks ini mestinya di-mention secara jelas atau disebutkan secara jelas. Tapi justru konteks inilah yang tidak ada di dalam semua peraturan-peraturan itu. Karenanya kemudian menjadi absurd ini ketentuan. Jika disebutkan bahwa pemerintah itu memberikan layanan penyediaan alat kontrasepsi, pertanyaannya adalah kontrasepsi untuk siapa? Kemudian dikatakan untuk remaja. Untuk remaja dalam rangka apa? Itu kan jadi pertanyaan besar. Ya, tapi alasan pemerintah dan yang mendukung undang-undang ini mengatakan memang benar, misalkan dalam agama zina itu dilarang. Tapi kenyataannya, ya, aktivitas seksual remaja sekarang itu sudah terjadi demikian marak. Ada yang hamil di luar nikah misalkan. Jadi undang-undang ini mereka katakan untuk melindungi hal-hal seperti itu. Iya, justru di situ letak masalahnya. Jadi ketika kita melihat ada satu masalah, katakanlah dalam hal ini adalah
maraknya hubungan seksual di luar nikah di kalangan remaja yang kemudian menimbulkan atau mengakibatkan kehamilan diatasi dengan pemberian alat kontrasepsi. Itu berarti kan di sini usaha untuk menyelesaikan satu masalah yang itu sesungguhnya bisa dan berpotensi besar menimbulkan masalah lebih besar lagi gitu. Apa? Yaitu pergaulan bebas tadi itu, hubungan seksual di luar nikah itu bisa menjadi lebih besar. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa dengan alat kontrasepsi yang diberikan secara bebas itu mereka bisa melakukan dengan leluasa. Gitu. Apakah itu yang diinginkan? Betul, memang tidak terjadi kehamilan dengan alat kontrasepsi itu. Tapi apakah kalau tidak ada kehamilan terus persoalannya menjadi selesai, menjadi tuntas atau menjadi tidak masalah? Kan tetap masalah. Masalahnya lebih besar lagi ya perzinahan itu sendiri gitu. Dan perzinahan itu bukan hanya soal kehamilan implikasinya. Implikasinya itu soal morality, soal apa? Rapuhnya integriti, rapuhnya keterikatan pada sesuatu. Keterikatan kepada apa yang menjadi rapuh atau menjadi lemah, keterikatan kepada aturan Tuhan, kepada aturan Allah. Logika sederhananya begini, kalau kepada aturan Allah saja itu dengan mudah dilanggar, bagaimana dengan aturan yang dibuat oleh manusia? Kalau kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang memiliki semuanya, yang menghidupkan dan mematikan dia saja itu dia tidak takut, lalu dia diharap bisa takut kepada siapa? Tidak ada. Itu adalah kerugian. Itu adalah akibat yang jauh lebih besar, yang juga besar maksud saya setelah soal kehamilan yang tidak diinginkan itu unwanted pregnancy itu yang kemudian diatasi dengan pemberian alat kontrasepsi. Hancurnya morality ini, keterikatan kepada morality ini mau diatasi dengan apa? Ayo. Dengan apa? Tidak bisa. Gitu. Karena itu kita melihat bahwa pemerintah dalam mengatasi masalah itu dia hanya melihat satu sisi. Kalau ada menjawab begini, Sat. Ya. Di Barat nggak ada masalah itu. Mereka berzina tanpa ikatan pernikahan, tidak ada masalah. Artinya morality itu menurut mereka tidak berdampak langsung terhadap keburukan di tengah masyarakat. Iya. Bagus dibuka riset-riset yang sudah banyak sekali. Bagaimana bisa dikatakan bahwa di Barat tidak ada masalah. Justru sekarang ini mereka sedang menghadapi masalah yang amat sangat besar berkenaan dengan soal itu. Apa itu? Beberapa boleh disebut. Pertama, rapuhnya pernikahan. Karena dengan mudah orang itu bisa berhubungan dengan perempuan manapun, dengan laki-laki manapun, karena tidak ada keterikatan tadi itu. Akibatnya kemudian 2 dari 3 pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dan itu berimplikasi kepada banyak hal ya. Banyak hal kepada gitu. Anak misalnya. Kepada anak, kepada macam-macam, termasuk kepada lembaga pernikahan itu sendiri. Mereka akhirnya skeptis terhadap pernikahan. Lalu untuk apa saya harus menikah jika kemudian saya harus menderita? Atau menjadi tidak lebih baik gitu kan? Menjadi tidak lebih baik gitu. Jadi ini kalau kita percaya bahwa unit terkecil dari sebuah masyarakat itu adalah keluarga, maka unit terkecil ini sedang menuju kepada kehancuran. Kalau ini kehancuran, kalau ini hancur, maka masalah ini sebenarnya sedang menuju kehancuran pula. Gitu. Kenapa, Seth? Karena jika keluarga ini hancur, sebenarnya sudah tidak ada unit penopang dari sebuah masyarakat. Anak-anak itu lahir siapa? Bapaknya, siapa ibunya? Lalu bagaimana dengan pendidikan? Bagaimana dengan nafkah? Bagaimana? Ada banyak sekali perempuan yang menderita oleh karena dia punya anak dan tidak ada yang menopang dia. Mungkin dia bisa memberikan nafkah, tetapi bagaimana rasa keamanan, rasa aman, perlindungan, termasuk dan kasih sayang, kasih sayang itu tidak dijumpai gitu. Jadi problem besar dan akhirnya juga ketika perempuan itu terpaksa harus divorce, maka anak itu menjadi beban gitu. Akhirnya ada kecenderungan kalau menikah jangan punya anak atau punya anak sedikit saja. Siap-siap kalau divorce jadi tidak terlalu besar. Nah itu yang kemudian menimbulkan satu image yang buruk terhadap anak.
bahwa anak lahir itu sebagai beban. Disitulah yang kemudian memunculkan apa yang sekarang dikenal dengan free child marriage, pernikahan tanpa anak gitu. Dan itu melanda dunia barat, bahkan juga sebagian dari dunia timur, negara-negara timur jauh, yang itu membuat akhirnya fertility rate itu jauh merosot dibanding dengan mortality rate. Angka kelahiran drop dibanding angka kematian. Populasi banyak negara sekarang turun drastis itu. Di Jepang itu dalam 1 tahun terakhir itu turun 5 juta. Semula 130 juta, sekarang 125 juta. Pada beberapa puluh tahun yang akan datang itu Jepang mungkin sudah penduduknya berkurang dari 100 juta. Mereka cemas. Sementara yang ada makin hari makin tua. Di Eropa makin hari makin tua. Mereka cemas dan sekarang kemudian diisi oleh para imigran muslim. Makin cemas lagi mereka gitu. Salah siapa? Salah mereka sendiri kan? Itu tiada yang bisa menyalahkan siapapun karena ini semua itu adalah keruntuhan di titik yang paling esensial dari sebuah masyarakat yang timbul dari salah perspektif di dalam mengatasi masalah-masalah yang tadi. Nah, negeri kita ini apa iya mau diajak ke sana gitu loh? Tentu tidak. Iya. Kalau tidak mestinya jangan melakukan pendekatan seperti yang tadi disebut gitu loh. Jadi mestinya yang pertama itu harus dijelaskan konteksnya ini apa, gitu. Bahwa ini hanya untuk pernikahan. Siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu harus dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan itu gitu. Harus diberikan sanksi tegas. Itu step berikutnya. Itu tentu yang diharapkan atau yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa itu bukan hanya kesalahan tapi bahkan kejahatan. Kejahatan dalam pengertian bahwa itu harus dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan karena harus diberi sanksi itu. Itu yang tidak ada. Kalau itu tidak ada lalu orang takut. Apa yang ditakuti? Sudah dijamin ada kontrasepsi, tidak ada rasa takut nanti kemungkinan dihukum. Kemudian apalagi Tuhan sudah tidak ada. Di balik-balik tembok hotel melati tidak ada lagi Tuhan. Kalau sudah tidak ada, rusaklah ini negara. Ya, terima kasih Ustaz Samain. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja. Jadi persoalannya itu bukan sekedar mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tapi ada lebih mendasar dari itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ismail tadi, yaitu bagaimana negara ini harus menghentikan perzinahan, karena itu akan menghancurkan negeri ini, menghancurkan institusi keluarga, dan yang lebih mengerikan lagi itu menunjukkan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Rasulullah disebutkan jika zina dan riba merajalela di suatu masyarakat, maka sesungguhnya masyarakat itu mengundang azab Allah untuk diri mereka. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.